akun Fufafa ini diviralkan buat upaya Gibran bakal dilantik. Bakal tidak dilantik. Iya. Ya memang tidak boleh dilantik kan. Lo kan Sebagai wapres. kenapa? Sebagai wapres. Ya iya, kan dalam hukum ada yang Seenak masalah jidat. lo justru itu namanya novum. Novum. Ya novum barang bukti baru itu. Yang seandainya diketahui dari awal, maka tidak mungkin dia dicalonkan kan. Dan memang tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada, yaitu bentuk dari pribadi saya yang menganggap bahwa ada satu hal kebohongan Setuju yang Bang. seolah-olah ingin dinarasikan oleh Rocky Gerung yang faktanya itu belum tentu bisa dibuktikan. Nah, jika memang dalam fakta itu benar adanya, ya silakan dibuktikan. Dibuktikan saja. Jangan, kalau kata pepatah, lempar batu sembunyi tangan. Nah, Melempar isu ke publik, lalu dia bersembunyi tidak ingin membuka. Ya buka saja faktanya. Apakah benar itu terjadi? Karena saya meyakini bahwa itu tidak terjadi. Saya pikir ya orang yang mengglorify persoalan Fufafa ya apa dicari-cari segala macam ya orang yang ahistoris. Ya kan, itu kan post factum. Artinya sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dulu saya menggugat Pak Jokowi. Judul gugatannya adalah gugatan kecebong. itu. Kereta cepat bohongan. Artinya kita menggugat soal kebijakan kereta cepat ya. You know kan maksud kecebong apakah ajakan kepada pendukungnya Pak Jokowi. Ya sampai ya sebetulnya bahkan terlalu kasar gitu. Betul sekali, Pak. Agak malu juga. Tapi itulah memang dinamika kita ya. Kita berproses semua kok. Ya. Betul juga ya yang dikatakan Bung Habibur Rahman, Om Dewan ya. Jikalau kalau itu memang benar-benar Gibran, terus mau apa? Gitu. Mau menggagalkan jadi wakil presiden. Rujukannya apa gitu loh. Rujukannya apa? Apakah dengan seperti itu bisa menggagalkan jadi wakil presiden? Mikir Rocky Gerung. Terus kurang apa? Dulu Fadlizon begitu menghina Pak Jokowi dulu. Apa sekarang dipermasalahin? Apa sekarang dikuar-kuarin? Kan tidak gitu. Ya dulu, sekarang gitu. Rocky Gerung ini selalu mencari kesalahan, menghujat keluarga Pak Jokowi supaya dia bisa tenar gitu aja. Saya tanya, Mas Gibran. nah saya tanya juga ke mahasiswa saya, kira-kira kamu mau masang foto Gibran nggak di kantor-kantormu kalau kau bekerja nanti? Aduh, malu. Konyol kamu ini. Kenapa malu? Serius itu dari Enggak, mahasiswa ngomong gitu? Serius. Satu mahasiswa atau berapa? Hampir semua. Kan gampang buat pertanyaan. Omong kosong. Jadi Bung, dari situ aja kelasnya udah jauh, jomplang sekali. Nah, orang sudah membayangkan, makanya apakah Prabowo akan juga meneruskan Gibran sampai 5 tahun ke depan? Mas Gibran, kenapa Mas Gibran? Ya saya pun menyaksikan. Kita anggap nih, saya sampaikan 3 keunggulan Mas Gibran ya. Yang pertama dia bangun Solo, UMKM. Dia bangun masyarakat Solo, SDM meningkat. Dia bangun Solo dengan begitu luar biasa. Masyarakat sejahtera. Yang kedua, infrastruktur dia bangun. Dengerin tuh ya. Sekali. Yang ketiga, dia berhasil menjadikan Solo sebagai kota toleransi. Padahal Solo itu adalah dulu kota merah loh, kota anti intoleransi. Segudang prestasi Mas Gibran dan kelompok-kelompok radikal Kiri. hidup di sana. Kiri ya? Enggak, bukan kiri, kanan, ekstrim kanan. Kelompok radikal berdiri di sana. Bahkan saya ingat betul, ada 2 saya kombinasikan. Dulu ketika zaman bukan Mas Gibran, ada tragedi soal kayak semacam salib begitu ya di kota Solo. Tiba-tiba itu dibongkar. Pada saat Mas Gibran, setiap perayaan besar beragama itu dirayakan dengan yang sama, besarnya sama, tidak peduli jumlah penduduknya berapa. Inilah kesetaraan yang kita dorong, itu kan Indonesia kesetaraan kan. Nah itu kan nggak pernah diomongkan. Dan ketika ada demo yang pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok kanan, Mas Gibran mengatakan apa? Loh,
Saya sebagai pemimpin, kalian silakan menyampaikan pendapat, tapi ini tetap berjalan. Mas Gibran menjadi wali kota sekitar tahun 2021 bulan Februari ketika pandemi COVID masih berlangsung. Saat dilantik, perekonomian belum baik, yaitu kurang lebih sekitar minus 1,7%, tapi dengan program pertamanya yaitu kebut vaksinasi, kebut pemulihan ekonomi, maka di tahun itu juga ada sekitar 155% yang berhasil divaksinasi. Bahkan warga non-kota Solo bisa mendapatkan vaksinasi. Setelah vaksinasi berhasil dilakukan, maka berbagai kegiatan mulai dilakukan untuk menggerakkan ekonomi. Event budaya, event pariwisata, konser, sepak bola langsung menggeliat supaya ekonomi bisa bergerak. Terbukti perekonomian langsung tumbuh menjadi sekitar 4% dan angka kemiskinan turun sekitar 2.800 jiwa. Menjawab keluhan masyarakat mulai dari banjir, jalanan rusak, kemacetan khususnya di Palang Joglo, Mas Gibran membuat program yaitu pembangunan 17 skala prioritas. Sudah 11 prioritas yang berhasil dilakukan dan tinggal dinikmati. Termasuk diantaranya adalah Masjid Syekh Zayed, Taman Balai Kambang, Solo Safari, PLTSA. Kita lihat bagaimana pembangunan ini nantinya bisa meningkatkan perekonomian di kota Solo. Dengan masifnya pembangunan, tingkat pembangunan ekonomi bisa mencapai 6,25%. Banyak yang menyampaikan bahwa pembangunan ini lebih banyak dibantu oleh bantuan dari pemerintah pusat maupun yang lainnya. Tapi yang bisa saya katakan adalah pembangunan di era Mas Gibran sebenarnya mendapatkan bantuan yang jauh lebih sedikit. Dan ketika saya pernah bertanya kepada Mas Gibran, saya ingat betul beliau selalu mengatakan untuk membangun butuh biaya. Biaya bisa didapatkan dari pusat, tetapi kalau pusat tidak ada, kita minta ke provinsi. Dan kalau provinsi tidak mendapatkan, biasanya beliau akan menyampaikan kita akan minta ke swasta. Bisa dalam bantuan hibah maupun dalam bantuan CSR. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Wali Kota Solo pun meningkat. Ketika disurvei oleh program Pasca Sarjana Unisri, tingkat kepuasan terhadap Mas Gibran mencapai kurang lebih 76%. Banyak event-event yang telah dilakukan di kota Solo akibat dari kepemimpinan Mas Gibran. Mulai dari event nasional sampai event internasional. Ada ASEAN Para Games, Piala Dunia U17, konser-konser musik yang nantinya menggeliat semua ekonomi di kota Solo. Dan jangan lupa, Institut Setara telah menilai kota Solo sebagai kota toleransi nomor 4 di Indonesia saat ini. Banyaknya event pasti akan memicu pertumbuhannya ekonomi yang akan terus meningkat. Banyaknya event pariwisata, budaya, musik, olahraga, berkolaborasi dengan ruang publik menjadikan kota Solo sebagai kota kreatif. Bahkan oleh UNESCO, Solo dinobatkan juga sebagai kota kreatif. Taman Balai Kambang adalah salah satu yang direvitalisasi. Yang saya suka dari pembangunan itu adalah revitalisasi yang dilakukan bukan hanya sekedar revitalisasi saja, tapi juga memikirkan aspek penghijauan. Bisa saya sampaikan, ruang terbuka hijau di wilayah itu yang tadinya sekitar 70% meningkat menjadi 74%. Atau di Stadion Manahan, kawasan Stadion Manahan bukan hanya menjadi kawasan untuk pertandingan sepak bola saja, tetapi ketika malam sekarang sudah menjadi salah satu tempat untuk berolahraga. Itu yang saya suka dari Mas Gibran. Terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan adalah kawasan Jalan Gatot Subroto. Tadinya sebuah jalan saja, sekarang hampir setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu menjadi tempat kumpulnya anak-anak kreatif menjual berbagai UMKM, termasuk kesenian dipentaskan di situ.